Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Puji syukur marilah kita kembali ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya Permaidini dengan NIM 2014020035. Pada video kali ini akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Lugha An-Nafsi yang dibimbing oleh Ustadz Rahmat Sakriyadinata. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang pengaruh bahasa pertama, itu bahasa ibu, terhadap bahasa kedua, yakni itu bahasa Arab. Di sini ada dua materi. Yang pertama itu ada bahasa pertama itu atau bahasa ibu itu berkaitan dia dengan bahasa Arab. Itu disebut dengan transfer. Contohnya itu ketika di tempat Ananda itu kita contohkan dengan hari atau penyebutan hari. Orang di tempat Ananda itu biasanya menyebutnya itu dengan hari akad. Ada hari Senin, ada hari Selasa, ada hari Rabu, ada hari Khamis, ada hari Jumat. Nah, jadi kaitannya itu dengan bahasa Arab, dia penyebutannya itu hampir sama. Di dalam bahasa Arab itu disebut dengan hari Ahad, itu hari pertama. Nah, orang kampung itu dia suka mempermudah bahasa. Dari kata Ahad itu, dia sebutnya dengan akad atau akad. Jadi bahasa itu hampir sama dia, makanya dia berkaitan. Yang kedua ada hari Senin, hampir sama dengan bahasa Arab, orang nyebutnya hari kedua itu adalah hari Isnin. Jadi Isnin menjadi Senin ya. Yang ketiga itu ada hari Salasa. Orang menyebutnya dengan hari Selasa, jadi dia berkaitan dengan bahasa Arab. Di bahasa Arab disebut hari ketiga itu ada hari Salasa. Jadi hampir sama dia. Jadi itulah berkaitan antara bahasa pertama atau bahasa ibu dengan bahasa Arab. Yang kedua, ada itu bahasa itu dia terinterpretasi dia. Jadi dia berpengaruh terhadap berpengaruh dia terhadap bahasa Arab itu. Contohnya itu kalau di tempat Ananda itu orang Minang itu dia kan sering menyambut, misalnya contohnya dengan kata lanjutlah atau taruhlah katanya kan. Jadi orang Minang itu menyebut kata taruh dengan bahasa, kalau dalam bahasa Arab itu kan orang ada ada ha itu ha besar, ada ha kecil. Nah, orang Minang itu dia terbiasa menyebut ha besar, taruhi katanya. Jadi terinterpretasi dia, berpengaruh dia terhadap bahasa Arab itu. Jadi orang Minang itu dia susah menyebut ha kecil. Atau ada juga contohnya seperti menyebut lado katanya. Nah, orang Minang itu biasanya mudah menyebut kata dar, tapi susah menyebut kata bo. Jadi orang Minang itu sering menggunakan kata dar saja. Dan tadinya sering menggunakan ha, padahal ha itu dalam bahasa Arab kan dua, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi dia terbiasa mengucapkan ha kecil. Kalau dalam kata da, itu dia sering mengucapkan kalimat dar, bukan kata dar, atau tidak menggunakan kata do. Mungkin itulah contoh dari bahasa pertama atau bahasa ibu itu berkaitan dia dengan bahasa Arab dan berpengaruh dia dengan bahasa Arab. Kalau dia berkaitan, itu disebut dengan transfer. Kalau dia berpengaruh, itu disebut dengan interpretasi. Mungkin itu saja sedikit contoh dari Ananda tentang pengaruh bahasa pertama dengan bahasa kedua ini, yaitu bahasa ibu dengan bahasa Arab. Kurang lebihnya Ananda mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.